Muslim, tugas kita adalah meminta maaf, tetapi memberi maaf lebih mulia, karena memang memberi maaf lebih sulit daripada meminta maaf. Oleh sebab itu momen hari raya Idul Fitri intinya adalah halal bihalal, bukan lalu merasa merdeka sudah ditinggalkan oleh Ramadan, berbuat sesuka hati, yang laksana baju sudah dibersihkan tapi dibenamkan kembali ke dalam lumpur. Yang kita inginkan agar bersih hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Hadis yang kedua, pada suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara, tahu nggak siapa orang bangkrut, orang sial, orang yang tidak beruntung itu siapa? Pertanyaan yang menarik. Jawaban sahabat macam-macam. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasul, menurut pendapat kami, orang yang bangkrut, orang yang sial, yang tidak punya duit dan tidak punya harta. Itu jawab sahabat, dan begitu jawab banyak orang sekarang. Siapa yang banyak uang, raja dia, yang tidak punya uang bangkrut dia. Sampai-sampai pepatah orang Arab bilang, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang itu di mana-mana katanya bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat orang yang tidak punya uang dengan yang punya uang, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Coba orang kerja itu hari Kamis sama hari Sabtu lain jalannya. Hari Kamis loyo, lesu, manyun. Tapi kalau sudah hari Sabtu gagah bukan main. Kenapa? Ada uang di kantongnya. Wahia lisanun liman arada fasahatan. Uang adalah lidah yang paling fasih untuk bicara. Bicara lidah macet, coba uang yang bicara. Talk chair. Wahia silahun liman arada qitalan. Uang juga senjata paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Tapi apa benar begitu? Rasul menjawab, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Umatku, bukan orang lain. Bukan mereka yang tidak punya uang, kata Rasul. Bukan mereka yang tidak banyak hartanya. Orang yang bangkrut dari golongan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat nanti datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat. Sebab waktu di dunia dia tukang solat. Menghadap Allah dia setor, ya Allah ini pahala solat saya. Solat wajibnya, solat sunnah rawatib nawafilnya. Wasiyamin, pahala puasa juga dia bawa setor kepada Allah. Baik puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, pahala zakatnya juga dia bawa menghadap Allah di satu pihak. Cuma sayang kata Allah, wa ya'ti qad syatama haza. Dia juga datang membawa dosa karena pernah mencaci maki orang. Wa qazafa haza, pernah memfitnah orang. Wa akala mala haza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa syafaka dama haza, mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Di satu pihak datang membawa pahala ibadah, di lain pihak datang menyandang dosa kepada manusia. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata baginda Rasul, maka diambillah dosa orang yang pernah kita fitnah. Untuk apa? Diberikan kita. Sudah enak-enak, ya Allah ini pahala solat saya. Tahu-tahu datang orang, sebentar ya Allah. Orang ini waktu di dunia memang ahli solat, tapi saya tanpa salah pernah difitnah. Sakit hati saya, hancur nama baik saya lantaran ulahnya. Saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau fitnah? Benar ya Allah.
Kalau begitu pahala solatmu sini, kasihin orang yang kau fitnah. Habis pahala solat, datang lagi orang menagih, ya Allah, dia memang waktu di dunia ahli bayar zakat, tapi juga dia sering makan harta orang dengan cara yang batil. Benar? Benar ya Allah. Sini, pahala zakatmu berikan kepada orang yang hartanya kau makan dengan cara yang batil. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Kalau pahala kebaikannya sudah habis untuk nutup hutang dosa, sementara tagihan datang terus, ukhiza min khotoyahum, maka diambillah dosa orang-orang yang pernah kita fitnah, kita caci maki, kita zolimi, untuk diberikan kepada kita. Apa enggak bangkrut ini? Sudah pahala dipretelin, dosa dikasih lagi. Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan utang datang terus. Apa pasalnya ini? Dia cuma baik kepada Allah. Solatnya betul, puasanya bagus, zakat dia bayar. Tapi kepada sesama manusia, dia tukang fitnah, tukang mencaci maki, ahli makan harta orang dengan cara yang batil. Bangkrut nasibnya di akhirat nanti. Maka keliru kalau momen Idul Fitri itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang merusak arti kesucian, merusak arti fitrah. Mari kita dengarkan hadis dari Wahab bin Munabbah. Inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumi idin. Iblis tiap hari raya Idul Fitri teriak-teriak. Akibat teriakannya, laskarnya, bala tentaranya kumpul. Ya Sayyidana, man aghdabuka? Wahai junjungan kami, kata bala tentara iblis ini, kenapa teriak-teriak macam itu? Apa yang bikin Tuhan begitu jengkel? Kasih tahu saja kamu sama kami, biar kami hancurkan siapa yang telah menyakitkan hati Tuhan. Kata iblis, tidak ada yang nyakitin hati saya. Cuma kamu perlu tahu, kata iblis, innallaha qad ghafara li hazihil ummah fi hadzal yaum. Hari ini, hari Idul Fitri, Allah telah mengampunkan dosa umat yang berpuasa. Itu yang nyakitin hati saya. Setengah mati saya menggoda mereka, supaya mereka mabuk, supaya mereka zina, supaya mereka judi, supaya mereka merusak. Mereka puasa di bulan Ramadan, hari ini Allah ampunkan dosa mereka. Apa enggak sakit hati saya? Lalu apa tugas kami, Tuhan? Kata tentara iblis ini, fa'alaikum an tusghiluhum bil lazat wasyahawat wa syurbil khamr. Kata iblis, kasih komando dia, begini saja, kau rusak mereka, umat Islam yang dosanya hari ini diampuni, kau rusak mereka bil lazat, dengan segala macam kelezatan, wasyahawat, dengan memperturutkan hawa nafsu, wasyurbil khamr, dengan meminum minuman yang memabukkan di hari raya Idul Fitri ini. Jadi kalau mereka datang bermaaf-maafan, Allah sudah mengampuni dosa mereka, tolong kau rusak suasana itu. Tanamkan kepada mereka supaya menikmati hari ini dengan segala macam kelezatan, memperturutkan hawa nafsunya, meminum minuman keras, hanyut di meja judi, sehingga melupakan arti hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Di akhir riwayat ini Nabi pesan, oleh karena itu kata Nabi, ijtahidu yaumal fitri fis sadaqah wa a'malil khair wal birri minas salah waz zakah wat tasbih wat tahlil. Oleh sebab itu kata Nabi, hati-hatilah kamu, sungguh-sungguhlah kamu pada hari Idul Fitri ini melaksanakan segala macam kebajikan seperti sedekah, perbuatan baik, salat, zakat, mengucapkan tasbih, tahlil, karena hari ini Allah telah mengampunkan dosa kamu. Jadi jangan dinodai hari yang bersih itu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela.
Inilah kelirunya kalau adat lebih dibesarkan daripada ibadat. Kalau menyambut Idul Fitri itu yang lebih diutamakan baju barunya, pakaian serba barunya, rumah serba bersihnya, lalu fasilitas serba adanya, lupa kepada intinya, manusia akan mudah terjerumus menodai hari yang suci dengan perbuatan yang kotor. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan apa hakikat hari raya sebenarnya. Beliau berkata, lil mu'mini khamsatu a'yad. Orang beriman mempunyai 5 hari raya. Yang kita tahu kan gampangnya Idul Fitri, Idul Adha, kan itu. Ya. Rasul berkata, orang beriman sebenarnya mempunyai 5 hari raya. Hari raya yang dia rayakan dengan kegembiraan. Kapan saja itu? Pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi zanbun. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin tanpa Allah menulis dosanya, itulah hari raya baginya. Jadi kalau berlalu satu hari dan hari itu kita tidak melakukan dosa satupun, itu hari raya. Dengan kata lain, bergembiralah seorang mukmin kalau dia bisa melewati satu hari tanpa di hari itu dia melakukan dosa. Itu hari raya. Aduh, saya girang benar hari ini. Kenapa? Hari ini tidak ada dosa yang saya kerjakan rasanya. Hari raya pertama adalah hari di mana kita lewati tanpa melakukan dosa. Kira-kira bisa nggak satu hari lewat tanpa dosa? Ya, bukan cuma sekedar mau, tapi berusaha untuk bisa. Ini hari raya yang pertama. Yang kedua kata Nabi, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidis syaitan. Hari di mana dia keluar meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah bil iman, dengan membawa iman, wasyahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wal ismah min kaidis syaitan, dan selamat dari tipu daya setan. Saudara-saudara, mati membawa iman, sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, selamat dari tipu daya setan, itu hari raya kita. Sebab apa? Yang paling kita khawatir kalau sudah meninggalkan dunia tanpa membawa iman, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, supaya kita mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, caranya bagaimana? Ya tergantung latihan dan kebiasaan. Orang kepengen kaya mesti latihan kaya. Orang kepengen bisa nyanyi mesti latihan nyanyi. Orang yang dalam hidupnya sering mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah di akhir hayatnya pun kalimat itu yang akan diucapkannya. Makanya kalau Allah pesan, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Bagaimana supaya kita mati dalam Islam? Hidup ini pun biasakan dalam Islam. Hanya mereka yang membiasakan hidup secara Islam, insya Allah bisa mati dalam lingkungan Islam. Ini hari raya yang kedua. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Hari di mana dia lewat di atas sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Lewat di atas sirat dengan selamat, itu hari raya yang membawa kegembiraan. Yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana dia masuk ke dalam surga dan aman dari siksaan neraka. Hari raya terakhir, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih.
hari di mana dia bertemu dengan Allah Tuhannya. Itu hari raya terbesar. Masuk surga itu enak, tapi bertemu Allah jauh lebih enak. Sama saja kita masuk istana negara itu nikmat, tapi bertemu presiden jauh lebih nikmat. Mungkin begitu masuk istana negara kita heran, kagum melihat lukisan, melihat dekorasi. Tapi begitu bertemu dengan kepala negara, lupa kita dengan indahnya bangunan istana negara. Mungkin ketika masuk surga kita kagum, begitu luar biasa kenikmatannya. Ketika bertemu dengan Allah, hilang kenikmatan surga, tertutup oleh nikmatnya bertemu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu ada satu tradisi di negara kita ini yang disebut acara halal bihalal. Di Arab ini tidak ada. Dan memang halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak terpakai. Halalun bihalalin artinya saling halal menghalalkan. Maksudnya saling maaf memaafkan. Kemarin saudara tanpa salah saya pukul, haram. Kesempatan ini tolong dihalalkan, artinya tolong dimaafkan. Karena kita bertemu seorang-seorang sulit, datang dari rumah ke rumah pun memakan waktu. Biasanya pun orang mengadakan acara kumpul, entah itu organisasi, entah itu kantor, entah itu keluarga besar, kumpul dalam satu acara yang lazimnya mereka sebut dengan halal bihalal. Rangkaiannya tidak terpisahkan dari puasa Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal. Artinya, karena kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Di dalam merayakan Idul Fitri, kita laksanakan acara halal bihalal. Tidak terpisahkan. Tapi rupanya halal bihalal ini sudah jadi milik nasional. Ya, kita ikut bersyukur menjadi milik nasional. Tetapi yang paling merasakan nikmatnya tentu mereka yang mengikuti prosesnya sejak semula. Pelaksanaan ibadah puasa, melaksanakan zakat fitrah, menunaikan sholat Idul Fitri, sampai kepada berhalal bihalal. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan manusia yang di hari akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah. Siapa mereka? Pertama qati'ur rahim, yang kedua jarus su'i. Orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Sebagai uraian penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 17. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ada yang mentafsirkan sungguh beruntung orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Sebab apa? Diri, jiwa, ini kan bukan milik kita. Milik Allah. Kita ini cuma hak pakai. Seperti saudara, saudara ini baju saya. Saudara punya hak pakai. Kalau waktu saya ambil baju itu kotor, tentu marah saya sebagai pemiliknya. Tetapi ketika saya ambil baju itu memang bersih, terpelihara dengan baik, senang hati saya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dia puasa di bulan Ramadan, malamnya dia tarawih, zakat fitrah pun dia bayar. Wa dzakara isma rabbih, lalu dia menyebut nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, bersahut-sahutan di malam hari raya Idul Fitri itu. Fasalla, lalu dia laksanakan solat Idul Fitri. Lalu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi mengapa kamu lebih memilih gemerlapnya dunia
melupakan inti, melupakan isi dengan mengambil kulit, merayakan Idul Fitri dengan lupa diri, lupa daratan, bermabuk-mabukan.